Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana waj'al ma 'allamtana hujjatan lana wala 'alaina warzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam baca kitab Umdat Al-Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam babul ibadat, tentunya masih dalam kitabus shalah, dan masih dalam bab yang terakhir tentang bab Al-Jami', bab yang mengumpulkan masail serta fawaid yang berkaitan tentang kitabus shalah dan menjadi penyempurna darinya. Dan insyaallah ta'ala kita masuk ke dalam hadits yang baru, hadits yang akan membahas tentang pembahasan salat witir. Makanya di sebagian syarah dituliskan bab, judul bab al-witir, bab tentang salat witir. Qala rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar qala ma tara fi salati al-lail qala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla wahidatan fa awtarat lahu ma shalla wa annahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, pernah ada seseorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Dia berkata kepada Nabi, bagaimana pendapatmu tentang salat al-lail, salat malam? Qala, Nabi pun berkata, masna masna. Salat lail itu dua. Maksudnya apa? Dua rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha, kalau salah seorang di antara kalian takut mendapati waktu subuh, shalla wahidatan, maka dia salat satu rakaat. Fa'autarat lahu ma shallah, yang dengan satu rakaat itu dia mewitirkan apa yang telah dia dirikan dari salat sebelumnya, dari dua rakaat salat lailnya. Apa maksudnya dia witirkan? Dia ganjilkan karena kata al-witir, kata para ulama, itu bermakna al-fard, ganjil. Maka kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian takut mendapati waktu subuh, maka dia sholat dengan satu rakaat, maksudnya menutupi dan mengakhiri sholat lainnya yang dua rakaat tadi, yang dengannya dia ganjilkan. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, juga pernah mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir dari salat malam kalian witra, ganjil. Hadits ini, ikhwatul iman rahimakumullah, jelas menunjukkan kepada kita tentang salatul lail, disyariatkannya salatul lail serta kaifiyatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salat lail itu berapa rakaat? Dua rakaat, dan Nabi tidak batasi berapa rakaat. Nanti insyaallah ta'ala di dalam hadits yang ketiga akan datang berapa rakaat Nabi alaihi salatu wassalam biasanya salat. Namun asalnya tidak ada hadits yang membatasi berapa rakaat paling banyak. Yang jelas didirikannya berapa? Masing-masing dua rakaat. Paham ini? Mau dua rakaatnya 4, 8, 12, kan? Terserah, asalnya tidak ada batasan. Adapun sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam akan datang pada hadits yang berikutnya. Berapa biasanya Nabi alaihi salatu wassalam salat
ya, atau jumlah salat Nabi, ya, salat lail Nabi alaihi salatu wassalam yang disunnahkan. Kemudian kata Nabi, kemudian juga di antara faedah hadits, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian takut mendapati waktu subuh, maka tutuplah salat malam dengan 1 rakaat yang dengannya dia ganjilkan salat malamnya. Di sini disyariatkannya salat witir. Jadi yang pertama tadi disyariatkannya salat malam, kemudian yang kedua disyariatkannya salat witir. Ya. Apalagi disebutkan dalam riwayat yang lainnya tadi, Nabi memerintahkan untuk menjadikan akhir dari salat malam kita dengan salat witir, dengan salat yang ganjil. Baik, dan juga dalam hadits ini terdapat faedah tentang akhir waktu salat witir. Kapan itu? Apabila masuk waktu subuh. Ya. Apabila masuk waktu subuh. Baik. Ya, juga dalam hadits ini terdapat faedah bahwa salat witir itu hendaknya kita jadikan akhir dan penutup dari salat malam. Ya, dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Ya, jadikanlah akhir dari salat malam kalian itu salat witir atau salat yang ganjil. Faedah disebutkan oleh para ulama, dan sebenarnya berupa masalah yang dibangun di atas hadits ini. Sebagian ulama mengambil dari zahir hadits ini suatu hukum tentang salat nafilah, salat sunnah, bahwa tidak boleh salat sunnah lebih dari 2 rakaat dan tidak boleh kurang, karena berdalilkan dengan hadits ini. Ya kan, Nabi membatasi salat malam 2 rakaat, yang dimana salat malam termasuk dari nafilah, salat sunnah. Maka begitu pula salat-salat sunnah yang lainnya tidak boleh ditambah dari 2 dan tidak boleh kurang dari 2. Dibangun di atas dalil ini. Baik. Namun sebahagian ulama yang lainnya berpendapat yang lain, khususnya terhadap salat witir. Ya kan? Karena datang dalam hadits, kadang salat witir itu bisa dilakukan dengan 1 rakaat. Kadang salat witir bisa dilakukan 1 rakaat. Paham ini? Walaupun tidak ada salat malam yang mendahuluinya. Yang kita pahami sekarang kan salat witir itu harus didahului salat malam. Paham ini? Dan yang kita paham juga salat witir itu minimal 3. Ternyata datang dalam riwayat bisa salat witir 1 rakaat. Tanpa diawali dengan apa? Dengan diawali salat malam. Dan dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imam 4. Bukan Imam 4 madhab ya. Ini Imam hadits. Kalau dikatakan rawahul arba'ah, siapa yang diinginkan? Ashabus sunan al-ma'rufah. Siapa mereka? Abu Daud, At-Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali Tirmidzi. Berarti siapa? Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan hadits ini disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al." Barang siapa yang ingin salat witir dengan 5 rakaat, maka hendaknya dia lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Nah, kalau ada juga yang ingin salat witir cuma 3 rakaat, silahkan. Dan kata Nabi, man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang ingin melakukan salat witir cukup dengan 1 rakaat saja, falyaf'al, maka silahkan, boleh untuk dia lakukan.
Dan juga sabit dari sekelompok dari sahabat bahwasanya mereka pernah sholat witir dengan 1 rakaat tanpa sholat malam yang mendahulunya. Paham ini? Dan sholat malam ini biasa dikatakan dengan sholat asy-syafa', sholat genap. Kenapa kira-kira? Karena jumlahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Taib. Sekarang terus bagaimana dengan sholat sunnah selain witir? Kan tadi sebagian ulama mengambil dari dalil ini bahwasanya sholat sunnah seluruhnya paling sedikitnya 2. Ya kan? 2 rakaat. Paham ini? Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Paham tidak ini? Ya. Dibangun di atas hadits ini. Mathna. Ya. Sebagian ulama, bagaimana dengan sholat sunnah kalau dibangun di atas dalil witir tadi? Boleh enggak? Kalau begitu sholat sunnah yang lainnya 1 rakaat. Karena sholat witir juga 1 rakaat. Dan ini sunnah. Sebagian ulama berpendapat boleh. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat tidak boleh. Karena tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah. Setiap ibadah punya dalilnya. Baik. Ini masalah. Dan baik. Kita akan lanjut di hadits berikutnya. Sudah habis faedah dan masalah yang kita sebutkan. Masuk ke dalam hadits berikutnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dari setiap bagian malam Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan salat witir padanya. Nabi pernah mendirikan pada awalnya, Nabi pernah mendirikan pada pertengahannya, dan Nabi juga mendirikannya pada akhirnya. Dan waktu tersebut akan berhenti kapan? Ilas sahar. Apa ini ilas sahar? Di waktu sahur. Maksudnya akhir dari waktu sahur. Dalam hadits ini menjelaskan tentang waktu salat witir. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha telah mensifatinya, telah menjelaskannya bahwa waktu salat witir itu adalah sepanjang malam. Kapan itu malam? Mulai dari awal terbenamnya matahari. Kemudian disebutkan akhirnya kapan? Di waktu sahur. Taib. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa bersamaan dengan itu, bersamaan dengan bolehnya seseorang mendirikan salat witir pada 3 pembagian malam yang telah disebutkan, kata para ulama yang afdolnya, yang paling utama didirikan di akhir malam. Kenapa? Ya karena di akhir malam itulah seseorang juga disyariatkan untuk salat malam. Dan yang namanya witir, sebagaimana hadits yang telah berlalu, itu adalah salat yang disyariatkan di akhir dari salat malam. Masalah tentang waktu salat witir ini, para ulama telah bersepakat tentang awal waktu salat witir disyariatkan, yaitu awal malam. Kemudian mereka berselisih pada akhirnya. Mereka berselisih pada akhirnya. Mereka sepakat bahwa awal waktu salat witir di awal malam, yaitu ba'da salatil isya.
Kemudian mereka berselisih pada akhirnya. Kapan akhir atau batas waktu sholat witir? Maka Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an, mereka berpendapat bahwa akhir waktu dari sholat witir adalah masuknya atau didirikannya sholat subuh. Didirikannya sholat subuh. Bukan masuknya waktu subuh ya, tapi didirikannya sholat subuh. Berarti masih boleh dilakukan di antara adzan dan iqamah. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an. Adapun Imam Ahmad di riwayat yang lainnya atau pada pendapat yang lainnya, dan ini yang masyhur pada madhab beliau rahimahullah, beliau berpendapat bahwa akhir waktu dari sholat witir adalah terbitnya fajar. Berarti apa? Adzan subuh. Sebagaimana yang beliau tetapkan di dalam kitab beliau Al-Mughni. Taib. Dan inilah yang dipilih oleh orang-orang Hanabilah al-mutaakhirun. Ya. Adapun bersamaan dengan itu, beliau berkata dalam Al-Mughni, bagi siapa yang melakukannya ba'da tulu'il fajr, setelah adzan subuh, setelah terbitnya matahari, maka boleh baginya, tapi qadaan, dengan maksud dia mengqadanya. Bukan adaan. Paham ini? Bukan adaan, bukan untuk melakukannya ya, sebagai asal sholatnya, tapi boleh kalau dia bermaksud untuk mengqadha. Paham ini? Nah, dan di antara yang berpendapat dengan pendapat ini, Al-Imam Ats-Tsauri, Al-Imam Ats-Tsauri dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tertidur dari sholat witir atau dia luput darinya, maka boleh baginya untuk mendirikannya baina tulu'il fajri wa sholatis subh, antara terbitnya matahari yakni adzan subuh dan didirikannya sholat subuh. Berarti antara adzan dan iqamah sholat fajar. Sampai kata beliau, kama fa'ala dzalika Ibnu Umar wa Aisyah wa ghairuhuma. Beliau menukilkan, ternyata di antara para sahabat pernah ada yang melakukan hal tersebut. Di antaranya Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan selain daripada keduanya dari sahabat. Bahkan telah datang hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanadnya dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man nama an witrihi aw nasiyahu. Barang siapa yang tertidur dari salat witir atau dia lupa, fal yusallihi idza asbah aw dzakara. Maka boleh untuk dia qadha. Dia dirikan. Maksudnya bukan adaan ya, tapi qadhaan. Idza asbaha, kalau dia masuk di waktu subuh. Maksudnya apa? Kalau matahari telah terbit di adzan subuh. Au dzakara, atau dia boleh sholat kalau dia ingat. Nah, ini permasalahannya. Jadi kesimpulannya, waktu akhir dari sholat subuh itu diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama, di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa akhirnya adalah sholat subuh. Tapi untuk pendapat Imam Ahmad yang lainnya, beliau berpendapat bahwa akhir waktu sholat witir adalah
adzan subuh atau terbitnya fajar. Adapun bagi siapa yang melakukannya ba'da adzanil fajar, setelah adzan subuh atau setelah terbitnya matahari, boleh baginya, tapi apa? Qadhaan, dengan maksud dia qadha. Nah, ini pendapat juga dikuatkan oleh Imam Ats-Tsauri dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hadits berikutnya, hadits terakhir ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaah. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat lail 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khams. Dan dari 13 rakaat itu 5 darinya dari 13 tadi adalah salat witir. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dan beliau sama sekali tidak duduk kecuali pada rakaat terakhirnya. Dalam hadits ini jelas menjelaskan kepada kita tentang kaifiat, khususnya ya, jumlah salat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tentunya salat lail beliau. Kata Aisyah, dahulu Nabi salat berapa rakaat? 13. Tapi dari 13 ini 5 diantaranya berapa? 5 diantaranya adalah salat witir. Berarti berapa salat lailnya? 13 kurang 5? Berapa? 8. Biar juga antum tidak sekolah umum. Masa biar tambah-tambah kurang-kurang tidak tahu. Antum bisa ditipu nanti. Iya. Syariat ini tidak mengharamkan ilmu hisab. Iya, riyadhiyat. Tidak mengharamkan. Masalahnya antum mau belajar zakat nanti. Wah, antum bahaya. Bisa jatuh miskin orang, antum kasih habis hartanya. Kasih keluar zakat. Iya. Antum nanti ditanya berapa zakat harta, antum bilang kayaknya 50%. Setengahnya punya kaum muslimin. Hancur kaum muslimin. Berarti berapa? 8 rakaat salat lail, 5 rakaat salat malam. Sehingga kita dapat faedah. Ya. Karena salat lail yang masyhur yang kita tahu itu 3 rakaat. 3 rakaat sebagaimana datang dalam riwayat yang sahih. Tapi di sini kita dapat faedah bahwa kadang Nabi juga salat 5 rakaat salat witir. Kata beliau, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nah, ini faedah baru lagi, kaifiat salat witir. Ya. Yang kita tahu salat witir cuma 2. Ya kan? Cuma 2. Yang pertama dengan 1 salam. Yang kedua dengan 2 salam. Yang kita tahu cuma 1 ya. 1 salam. La yajlisu fi syai'in illa fi taib. Ternyata belum masuk faedahnya. Nanti di sini kita akan dapat faedah tentang kaifiat salat witir Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah, beliau tidak duduk kecuali pada akhirnya. Dan nanti kita akan idofahkan, kita akan berikan faedah sebagai penyempurna bahwa salat witir punya 3 kaifiat. Tapi nanti kita akhirkan. Nah, dalam hadits ini terdapat berapa faedah tadi? Yang pertama, jumlah salat lail Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kadang beliau salat 13 rakaat. Kemudian dari 13 itu 5 diantaranya salat witir. Nah, di sini kita dapat faedah baru bahwa kadang witir itu bukan hanya 3 rakaat. Kadang Nabi melakukannya 5 rakaat. Dan yang terakhir, kaifiat atau tata cara salat witir, kata beliau tidak duduk kecuali pada akhirnya. Berarti dari 5 rakaat salat ini, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Ya, salat 5 rakaat dengan 1 salam. Baik. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, di antara kaifiat salat witir, yang pertama
yang masyhur. Yang pertama yang masyhur, yaitu dengan satu salam. Satu salam, satu duduk. Satu salam, satu kali duduk. Ini yang masyhur. Kemudian yang kedua, kaifiat yang kedua, satu salam, paham ini? Tapi 2 kali duduk. Paham ini? 2 kali duduk. Contoh seperti satu salam atau 2 salam 2 kali duduk. Saya keliru. 2 salam 2 kali duduk. Seperti misalkan sholat 3 rakaat witir. Kaifiat yang pertama, 1 salam 1 kali duduk. Berarti 3-3-nya langsung disambung. Yang kedua, 2 salam 2 kali duduk. Bagaimana caranya ini? Ya, karena kan tidak mungkin antum salam dalam keadaan berdiri. Cuma itu takkid saja tadi. Antum sholat 2 rakaat seperti sholat biasa. Sholat sunnah. Kemudian antum salam. Paham ini? Nanti berdiri tinggal 1 rakaat. Kemudian antum salam lagi. Nah, sekarang kaifiat yang ketiga. 1 salam 2 kali duduk. Atau 2 tasyahud. Seperti sholat apa kira-kira ini? Hah? Sholat apa? Sholat maghrib. Tapi ini yang paling dhaif. Paham ini? Yang paling kuat adalah 2 kali duduk dan 2 kali salam. 2 tasyahud dan 2 salam. Itu yang masyhur kita pakai. Di sini kalau saya bilang sholat bagaimana? Antum sudah dapat? Belum? Belum pernah dapat Ramadan? Siapa yang pernah dapat Ramadan di sini? Cocok. Iya. Dua-duanya sabit. Tapi yang paling kuat itu tadi. Yang 2 salam, 2 tasyahud. Walaupun yang masyhur di antara kita, apalagi di awam, orang-orang awam, yang pertama tadi. 1 salam, 1 tasyahud. Ini dia. Baik. Bab selanjutnya. 1, 2 hadits. 3. Baik. Bab selanjutnya lumayan juga, sama seperti babul witir. Bab yang lumayan panjang juga. Terdapat 3 hadits dan beberapa masail di dalamnya. Maka mungkin kita akhirkan insyaallah taala. Naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa yaqtina al-afiyata wassalamah. Allahumma amin.